Di sebuah kota kecil bernama Nazareth, lahir seorang perempuan yang suaranya kelak mengguncang hati dunia. Suaranya lembut namun mengandung kekuatan, liriknya puitis tapi juga penuh perlawanan. Ia tidak membawa senjata, tidak berteriak di medan perang, tapi berang dengan puisi dan dengan cinta. Namanya Rimbana, suara Palestina yang menembus batas luka dan waktu. Dari lagu-lagu pengantar tidur yang diwariskan turun-temurun, ia menyalakan kembali api budaya yang hampir padam. Meski tubuhnya perlahan melemah oleh penyakit, suaranya justru semakin nyaring, menyanyikan harapan, kemerdekaan dan kemanusiaan. Inilah kisah tentang perempuan yang menjadikan musik sebagai perlawanan dan cinta sebagai bentuk keberanian. Ini adalah kisah Rimbana, suara yang tidak pernah padam. Dengarkan kisahnya. Bagian satu, nada yang tumbuh di tengah luka. Di sebuah kota kecil bernama Nazareth, di jantung tanah Palestina yang penuh luka, lahirlah seorang anak perempuan yang kelak suaranya akan mengguncang hati dunia. Namanya adalah Rimbana. Sejak kecil, Rim sudah akrab dengan puisi dan musik. Ibunya Zuhaira Sabah adalah seorang penyair terkenal. Dari ibunya, Rim belajar bahwa kata-kata bisa menjadi peluru yang lembut, peluru yang tidak melukai, tapi menyadarkan. Rim tumbuh di tengah suasana yang tidak tenang. Suara sirene ketegangan dan kesedihan adalah hal yang biasa. Tapi di rumahnya selalu ada satu hal yang membuat dunia terasa lebih damai, lagu. Setiap malam ibunya membacakan puisi, dan Rim akan memetik nada-nada kecil di gitar tuanya. Bagi Rim, musik bukan hanya hiburan. Musik adalah cara untuk bertahan hidup, untuk mengatakan pada dunia, kami masih ada, kami masih bernyanyi. Ketika anak-anak lain bernyanyi tentang bunga dan matahari, Rim menulis lagu tentang tanah yang direbut, tentang rumah yang hancur, tentang cinta yang tetap tumbuh meski dunia mencoba mencabutnya. Ia mulai menyadari bahwa suara manusia adalah kekuatan yang luar biasa. Suara bisa menembus dinding penjara, bisa melewati batas negara, bahkan bisa membuat orang yang jauh ikut merasakan penderitaan yang sama. Bagian 2, belajar untuk menyuarakan dunia. Ketika remaja, Rim menyadari bahwa bakatnya tidak cukup hanya untuk dinyanyikan di rumah. Ia ingin belajar lebih jauh. Ia ingin memahami bagaimana suara bisa membawa pesan ke seluruh dunia. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke Moskow, Rusia. Di sana ia belajar di Higher Music Conservatory. Jauh dari rumah, Rim hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Palestina. Tapi justru di sanalah ia semakin mencintai tanah kelahirannya. Setiap malam ketika salju turun dan udara membeku, Rim menulis lagu tentang rumah, tentang Nazareth, tentang pohon zaitun, tentang ibunya yang menulis puisi di jendela. Ia belajar teknik vokal, harmoni, dan komposisi musik. Tapi yang paling penting, ia belajar bahwa musik sejati datang dari kejujuran hati. Tidak peduli seberapa indah melodi yang diciptakan, tanpa makna di dalamnya, musik hanyalah bunyi kosong. Rim mulai menggabungkan Ordiandia Prayer di Conservatory dengan akar budayanya sendiri. Ia memadukan musik klasik dengan nada-nada tradisional Palestina. Ia membuat lagu-lagu rakyat yang dulu hampir punah menjadi hidup kembali. Dengan aransemen baru yang lembut namun kuat, ia menulis, ia bernyanyi, dan ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan membuat dunia mendengar kami. Bukan teriakan perang, tetapi lagu cinta dari tanah yang penuh luka. Di Moskow, banyak teman-temannya yang kagum. Bagi mereka, Rim bukan sekadar penyanyi, dia adalah penyair yang bernyanyi. Dan ketika ia kembali ke Palestina beberapa tahun kemudian, ia tidak hanya membawa ilmu, tapi juga misi. Misi untuk membuat dunia mendengarkan Palestina bukan lewat berita perang, tetapi lewat suara seorang perempuan yang menyanyi dengan sepenuh. Bagian 3, suara perlawanan yang bernyanyi. Sekembalinya ke tanah air, Rimbana mulai merekam lagu-lagu rakyat Palestina yang hampir dilupakan. Lagu-lagu yang dulu dinyanyikan oleh nenek moyang mereka, kini ia hidupkan kembali dengan gaya baru. Dia percaya bahwa menjaga lagu berarti menjaga sejarah. Setiap nada, setiap kata adalah bagian dari identitas yang tidak boleh hilang. Rim menggabungkan puisi-puisi ibunya dengan musik yang ia ciptakan sendiri. Lagu-lagunya lembut tapi memiliki kekuatan yang menembus hati. Salah satu album terkenalnya berjudul Mirrors of the Soul, Cermin Jiwa. Album ini seperti potret kehidupan rakyat Palestina, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Ia juga menulis lagu-lagu tentang ibu, tentang cinta, tentang anak-anak yang tumbuh di bawah langit yang tidak pernah sepi dari suara ledakan. Di setiap konsernya, Rim tidak hanya bernyanyi, dia berbicara. Ia berbicara tentang tanah airnya, tentang penderitaan rakyatnya, tentang keindahan yang masih bisa ditemukan meski dunia tampak gelap. Baginya musik adalah cara paling damai untuk melawan. Ia tidak membawa senjata, tapi setiap lagunya adalah bentuk perlawanan yang indah. Selama aku bernyanyi, katanya, Palestina akan tetap hidup. Dan memang benar suaranya menembus batas.
Ia tampil di panggung-panggung dunia, menyatukan orang dari berbagai bangsa. Mereka yang mendengar lagunya mungkin tidak mengerti bahasanya, tapi mereka mengerti perasaannya. Karena nada-nada Rimbana berbicara dalam bahasa universal, bahasa harapan, cinta, dan keberanian. Sebagian part, ketika suara terhenti tapi jiwa terus bernyanyi. Tahun 2009, kabar duka datang. Rimbana didiagnosis menderita kanker payudara. Tubuhnya mulai melemah, tapi semangatnya tidak. Di tengah rasa sakit, Rim tetap menulis lagu. Ia bahkan tampil di beberapa konser sambil menjalani pengobatan. Baginya, musik adalah terapi. Setiap lagu yang ia nyanyikan adalah doa untuk sembuh dan juga doa untuk bangsanya. Namun waktu berjalan dan penyakit itu semakin menggerogoti tubuhnya. Pada akhirnya pita suaranya rusak. Ia tak lagi bisa bernyanyi. Tapi Rim tidak berhenti. Ia mulai menulis lagu untuk penyanyi muda Palestina. Ia berkata, "Jika aku tidak bisa bernyanyi lagi, maka biarlah suaraku hidup lewat mereka." Kata-katanya menjadi api yang menyalakan semangat generasi baru. Para penyanyi muda itu menyebutnya sebagai ibu musik Palestina. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi terus bangkit bahkan ketika seluruh dunia mencoba menjatuhkanmu. Rim melawan kanker bukan dengan tangisan, tapi dengan lagu. Ia menulis tentang kehidupan, tentang keberanian, tentang cinta yang tidak bisa dikalahkan oleh rasa sakit. Ia berkata, "Kanker bisa mengambil tubuhku, tapi tidak akan pernah bisa mengambil suaraku." Dan memang benar, meski tubuhnya semakin lemah, jiwanya justru semakin kuat. Ia memacarkan pada dunia bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan teriakan. Kadang, bagian 5, warisan yang tak pernah mati. Tanggal 24 Maret 2018, Rimbana berpulang di kota kelahirannya, Nazareth, tanah yang dulu menjadi saksi pertama suaranya. Ribuan orang datang menghadiri pemakamannya. Mereka membawa bunga, bendera, dan air mata. Namun di antara tangisan itu ada juga nyanyian. Mereka menyanyikan lagu-lagu Rim bersama-sama. Suara Rim memang telah berhenti, tapi gema lagunya masih hidup. Di tenda-tenda pengungsian, di radio tua di Gaza, di hati anak-anak yang belajar menulis lagu pertamanya. Ia telah pergi tapi tidak benar-benar hilang. Karyanya menjadi warisan, semangatnya menjadi inspirasi. Rimbana mengajarkan kita bahwa suara manusia bisa lebih kuat dari senjata, bahwa musik bisa menyembuhkan luka yang bahkan tidak terlihat, dan bahwa keindahan adalah bentuk perlawanan yang paling damai. Kini setiap kali lagu-lagunya diputar, seolah Palestina sedang berbicara dengan dunia. Lembut tapi tegas, Rim pernah berkata, "Aku bernyanyi agar anak-anakku tahu bahwa ibunya pernah mencintai kehidupan." Dan itulah pesan terakhirnya untuk kita semua. Cintailah kehidupan meski dunia tampak kejam. Bernyanyilah bahkan di tengah keheningan. Karena mungkin di antara semua kebisingan perang, hanya suara lembut seperti Rimbana yang benar-benar bisa menyentuh hati manusia.